Justru itu Bu, aku kesini mau ketemu ayang kerupuk kulit. El itu belum pulang, kan biasanya juga sama kamu. Iya, tapi hari ini enggak Bu. Jadi tadi pas pulang sekolah, ayang kerupuk kulit minta langsung diantar pulang karena katanya dia capek mau istirahat terus mau belajar buat ulangan. Jadi aku ke food truck sendiri. Loh, tadi tuh waktu ibu pulang, El juga belum pulang. Lagian juga biasanya juga kan dia kalau malam ke food truck sama kamu. Harusnya pulangnya sama kamu. Iya, tapi hari ini enggak Bu. Dia bilangnya kayak tadi itu. Ya ampun, terus El kemana ya? Ini udah malam loh. Aduh. Kamu kok diem aja sih? Biasanya juga El kan sama kamu. Iya Bu. Aduh, kamu tuh telepon. bikin pusing ibu. Aduh. El? Udah bayar ya, Pak? El, kamu tuh kemana aja sih, Ibu? Yang bentar, aku harus ngomong. Bentar, yang. Udah deh, mendingan sekarang kamu pulang karena El juga nggak mau ngomong dulu sama kamu. Bu, please bantuin aku. Aku harus ngomong sama ayang kerupuk kulit Bu. Bentar aja Bu. Ibu kan udah peringatin sama kamu. Kamu itu harus jaga jarak sama mantan kamu. Kayak gini kan akhirnya. Hah? Nanti ke depannya kamu akan banyak masalah lagi sama El kalau kamu tetap deket sama mantan kamu itu. Udah deh, mendingan sekarang kamu pulang, kamu pikirin baik-baik apa yang ibu omongin sekarang. Monik. Kamu jangan kayak gini dong sama aku. Ya aku minta maaf atas kejadian tadi. Tapi udah terlambat, Ral. Gara-gara omongan kamu ke Misha tadi, aku yakin hubungan Misha sama Ricky jadi nggak baik-baik aja sekarang. Aku jadi makin ngerasa bersalah. Mungkin benar kata Riva. Sadar atau enggak, aku udah bikin kamu berubah, Ral. Mungkin ada baiknya kalau untuk sekarang kita jaga jarak dulu. Enggak, Mon. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh kayak gini, Mon. Kamu nggak boleh dengerin apa kata orang itu nggak bener. Tapi kenyataannya emang kayak gitu kan, Ral? Kamu sekarang jadi jauh sama teman-teman kamu di saat kamu deket sama aku. Dan aku nggak mau situasinya jadi makin memburuk. Jadi aku mohon, Ral, untuk sementara kita jangan ketemu dulu. Ral, please, Ral, kasih aku waktu. Kamu kok sedih kayak gitu sih? Ada apa? Belakangan ini sikap ibu sama botol kecap agak dingin. Kalau aku cerita yang sebenarnya, bisa-bisa ibu makin tegas sama botol kecap. El, kamu cerita dong sama ibu. Sini, yuk sayang. Kamu cerita, kamu berantem lagi sama Rifki. Enggak apa-apa kok. Terus, kenapa kamu sedih? Rifki nyakitin kamu? Enggak, Bu. Enggak apa-apa Elnya. Terus kenapa? Ibu pasti khawatir banget sama gue. Tapi gue juga gak tega cerita yang sebenarnya. Bisa-bisa ibu makin dingin sama botol kecap, kan kasihan botol kecap. Ayang. Makasih banget ya. Buat? Karena kamu udah mau tanda tanganin SPAA tadi itu. Ya aku tahu sih, surat perjanjian itu kesannya alay dan lebay, tapi kamu mau tetap ikutin kemauan aku. Aduh ya Tuhan, baguslah kalau ayang aku udah sadar kalau dia alay dan lebay. Kok ngeledek sih? Ya kan tercinta. Ayang, aku makasih banget ya sama kamu. Karena kamu itu udah nerima aku apa adanya. Ya sekarang aku tahu kamu itu bukan jatuh cinta sama kegantengan aku yang udah nembus galaksi, tapi juga nerima kekurangan aku. Makasih ya. Ya itu tuh salah satu kekurangan kamu yang gak bisa hilang gitu, narsisnya.
baper ya, kamu marah ya, kamu tersinggung ya sama kata-kata aku. Enggak kok, Yang. Justru aku itu bersyukur banget karena aku ketemu sama kamu, aku juga dekat sama kamu, dan sekarang aku jadi pacar kamu. Dan yang aku rasain, aku tuh bukan cuma punya pacar, tapi aku juga punya keluarga yang utuh. Kok bisa? Semenjak mama meninggal, aku ngerasa kalau hidup aku tuh runtuh, hancur. Aku udah sebisa mungkin sih untuk terlihat baik-baik saja, tapi tetap aja nggak bisa. Yang aku rasain adalah kosong. Sampai akhirnya, sejak aku deket sama kamu, hidup aku berubah. Dan berkat kamu juga, aku jadi kenal sama ibu kamu yang baik hati, dan masakan ibu kamu tuh selalu ngingetin aku sama mamaku. Makanya aku suka so akrab gitu sama ibu kamu. Manggil ibu kamu dengan sebutan ibu juga. Karena ya aku ngerasa itu, ibu tuh ngingetin mama. Ayang, jangan sedih lagi ya. Ya emang sih nggak ada satu orang pun yang bisa gantiin posisi mama kamu. Cuman kamu bisa anggap ibu sebagai ibu kamu kok. Makasih Ayang. Oke, kalau begitu, mulai sekarang kamu harus manggil papa aku dengan sebutan papa juga. Nggak mau, malu. Kok malu? Nggak mau. Jangan malu, kan kamu masa depan aku. Iya tapi kan enggak, aku tuh nggak bisa sesantai kamu manggil. Masa halo papa? Nggak bisa ya. Mulainya dari halo pak, gitu dulu aja. Nanti baru papa, ya. Tidak, nggak mau ah. Ayolah, Nggak mau. ayolah. Kenapa ayolah nggak mau, ayang? Ya udah deh, aku manggil ibu kamu papa. Ya kali. Manggil papa aku ibu. Kebalik ya? Enggak, aku telepon ibu. Jangan. Ya makanya jangan kayak gitu. Udah nih, mendingan menikmati ketenangan. Percuma tenang-tenang kita yang ribut. Gimana sih? Ya udah sih, kan ribut-ribut lucu. Ya akunya lucu, kamunya enggak. Ya udah, lihat ketenangan deh. Terus kamu nggak mau ketenangan? Lihat. Iya. Nyebelin banget sih. Nggak usah. Kamu nggak mau nanya aku gitu kenapa aku ngeliatin kamu? Kenapa? Karena kamu ketenangan aku. Ya. Aduh, mau lompat. Ntar ditolongin lagi. Aku lompat beneran. El, kok malah diem aja sih? Sayang, kamu cerita dong sama ibu. Sebenarnya ada apa sih, ha? Kalau kamu nggak cerita, ibu kepikiran loh. Oke, El bakal cerita. Tapi ibu janji ya, ibu harus stop dengan sikap dingin ibu kalau botol kecap. El nggak mau. Maksudnya gimana, El? Ya El ngerasa ibu beda banget sama botol kecap. Ibu inget nggak sih, kalau mamanya botol kecap itu udah meninggal. Dan botol kecap itu hancur banget karena kejadian itu, Bu. Dan dia setiap lihat ibu, dia ngerasa dia lagi ngomong sama mamanya. Ayo dong, Bu. Dan kayak gitu lagi sama botol kecap. Iya udah, kamu sekarang cerita kenapa kamu sedih kayak gini sama ibu. Nggak apa-apa sebenarnya, Bu, nggak ada apa-apa. Cuman El kaget aja. Soalnya El baru tahu kalau botol kecap sama Alicia tuh sempat dijodohin sama orang tua mereka.